Jika kamu terlahir miskin, itu bukan salahmu. Tapi jika kamu mati miskin, itu sepenuhnya salahmu. Ada fase hidup ketika kamu sadar, kalau kamu nggak ubah hidupmu sekarang, keluargamu bakal hidup dengan pola yang sama selamanya. Nggak ada pahlawan, nggak ada keberuntungan. Ada cuma satu kenyataan pedas. Kalau kamu nggak hancurin lingkaran ini, lingkaran itu yang akan ngelilit kamu dan generasi setelahmu. Ada banyak orang yang bilang, ya elah, hidup tuh nggak usah serius amat, toh bisa mati besok. Iya bener, kenyataannya sederhana, kalau kamu mati besok, selesai. Tapi kalau kamu matinya lama, ini adalah perang melawan keadaan. Kemenangannya ditentukan oleh pilihan sehari-hari, membeli rokok atau menabung untuk les anak, scroll TikTok atau mengajari anak membaca. Memutus rantai kemiskinan dalam satu generasi bukanlah hal mustahil, tetapi membutuhkan strategi multidimensi yang disiplin dan fokus. Ini adalah rencana nyata. Yuk kita bahas langkah demi langkahnya. Pertama, sadari, miskin bukan hanya uang. Kemiskinan selalu terlihat seperti soal angka, berapa yang kamu punya, berapa yang kurang. Tapi rantainya jauh lebih halus dari itu. Ia hidup di pola pikir yang diwariskan turun-temurun, takut mencoba hal baru, cepat puas sama zona nyaman yang sempit, merasa rezeki itu semacam undian bukan sesuatu yang bisa dikejar, atau terbiasa bilang, yang penting cukup, padahal hidup terus menekan tanpa ampun. Step pertama adalah berani ngeh bahwa rantai ini bukan fisik, tapi psikologis. Begitu kamu sadar bahwa kemiskinan sering dimulai dari lingkungan yang gak mengajarkan cara berpikir panjang, cara mengambil risiko kecil, atau cara melihat peluang, kamu mulai lepas dari kungkungannya. Keterbatasan ekonomi bikin kurang gizi dan hidup di lingkungan yang gak sehat, menyebabkan kamu hidup dengan kesehatan buruk. Kesehatan dan ekonomi buruk bikin anak putus sekolah atau tidak berkualitas, menghasilkan taraf pendidikan yang rendah. Pendidikan rendah membuat si anak terbatas pada pekerjaan yang bergaji rendah juga, sehingga anakmu kembali lagi ke titik awal kamu dulu. Makanya, coba lihat keputusanmu selama setahun terakhir, bukan yang besar, tapi yang kecil. Cara kamu pakai waktu malam hari, cara kamu ambil peluang, cara kamu bereaksi saat capek. Kalau semua itu lebih mirip pola yang kamu lihat sejak kecil, bukan pola yang kamu pilih sendiri, berarti kamu masih ada di dalam rantainya. Begitu kamu berani ngakuin ini, barulah langkah berikutnya bisa benar-benar masuk. Kalau tidak, kamu bakal terus ngerasa hidupmu mentok, padahal yang mentok cuma cara pandangmu. Kedua, putus pola itu. Dari pendidikan sebagai senjata utama. Kasih target nyata. Pastikan anak mencapai minimal gelar sarjana atau keahlian spesifik yang bernilai tinggi. Taktiknya, alokasikan dana khusus untuk les bimbel kursus keterampilan, bahkan jika harus berhutang yang terkendali untuk ini. Kasih pendidikan finansial sejak dini. Anak mulai usia 10 tahun sudah paham dasar menabung, investasi sederhana, dan bahaya utang konsumtif. Sekolahkan di jurusan yang banyak permintaan pekerjaannya, utamakan bidang dengan pasar kerja jelas, teknik, informatika, kesehatan, perdagangan, daripada yang terlalu umum, tanpa maksud merendahkan. Untuk mindset dan lingkungan, ganti kosakata keluarga, dari kita tidak mampu, menjadi bagaimana caranya kita bisa. Dekati orang yang sudah berhasil keluar dari kemiskinan di sekitarmu, atau bisa cari banyak kisah berhasil di internet. Jadikan mereka penasihat. Dari lingkungan pertemanan, dorong anak bergaul dengan anak-anak dari keluarga yang berorientasi pendidikan dan kemajuan. Karena lingkungan membentuk standar. Untuk kesehatan, prioritaskan makanan bergizi. Lebih baik uang untuk telur, sayur, dan buah daripada mie instan atau jajanan tidak bergizi. Otak dan tubuh sehat adalah prasyarat belajar dan kerja optimal. Untuk strategi ekonomi keluarga, jika orang tua hanya memiliki satu sumber pendapatan rendah, wajib ciptakan sumber kedua, usaha mikro, kerja paruh waktu, atau jasa. Buat dana pelarian darurat, seperti menabung kecil-kecilan untuk menghindari utang darurat berbiaya tinggi yang biasa menjerat keluarga miskin. Alokasikan pada aset produktif, bukan konsumtif. Seperti pendidikan anak, kesehatan, keterampilan orang tua, baru kemudian kebutuhan sekunder sehari-hari. Ketiga, langkah konkret tiap generasi.
Ada dua fase penting untuk membuat ini jadi langkah nyata. Fase 1. Generasi orang tua sebagai pemutus. Tugasnya, berkorban untuk anak. Fokus pada pendidikan anak sebagai investasi utama. Beri pengorbanan nyata, kerja lembur, hidup sangat hemat, mungkin tidak punya barang mewah. Mindset ini perlu diingat. Kemiskinan harus berhenti di saya. Fase 2. Generasi anak sebagai pelompat. Tugasnya, memanfaatkan pendidikan untuk mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan 3-5 kali rata-rata orang tua. Prioritasnya, lunasi semua utang keluarga, tingkatkan lagi skill untuk naik karir, investasi, jaga orang tua secara finansial, agar tidak jatuh kembali. Keberhasilan langkah ini terletak pada peralihan tanggung jawab yang terencana, dari pengorbanan tanpa pamrih orang tua menuju aksi balas jasa strategis anak, menciptakan siklus vertikal di mana setiap generasi tidak lagi mengulang kemiskinan, tetapi mengonsolidasikan kemajuan. Dengan kata lain, rantai kemiskinan diputus karena kedua generasi bekerja sebagai satu tim dengan misi berbeda tetapi tujuan tunggal, mengubah kemiskinan dari takdir menjadi batu loncatan. Keempat, hindari kesalahan ini. Meskipun strategi dua generasi terbukti efektif, banyak keluarga yang gagal karena terjebak dalam pola-pola keliru yang secara perlahan merusak fondasi kemajuan. 1. Kesalahan paling umum adalah pendidikan yang setengah-setengah, di mana anak dipaksa berperan ganda, mengejar prestasi akademis sekaligus membantu ekonomi keluarga dengan bekerja mencari uang. Beban ganda ini seringkali mengakibatkan kelelahan fisik dan mental, sehingga nilai akademis anak merosot dan peluang mendapatkan beasiswa atau masuk ke jurusan favorit pun sirna. Anak yang seharusnya menjadi pelompat generasi malah terjebak dalam siklus yang sama dengan orang tuanya. 2. Masalah utang konsumtif yang seperti jebakan tak terlihat. Alih-alih mengalokasikan sumber daya terbatas untuk investasi pendidikan atau keterampilan, banyak keluarga malah terjerat kredit barang-barang konsumtif seperti telepon genggam, motor, atau perhiasan. Cicilan yang menggerus pendapatan bulanan ini menciptakan lingkaran setan. Uang yang seharusnya untuk les tambahan, buku, atau tabungan darurat justru habis untuk membayar bunga. 3. Ketidakselarasan visi dalam keluarga. Seringkali, orang tua berkorban dan bercita-cita tinggi untuk pendidikan anak, tetapi sang anak sendiri kehilangan motivasi, malas, atau bahkan bosan dengan sekolah. Konflik ini muncul karena kurangnya komunikasi tentang tujuan jangka panjang, atau karena anak tidak melihat langsung relevansi pendidikan dengan kehidupannya. Tanpa komitmen dari seluruh anggota keluarga, rencana apapun akan goyah. Intinya, rantai kemiskinan bisa diputus bukan dengan keberuntungan, tapi dengan rencana terencana dan disiplin kolektif. Ini dimulai dari kesadaran bahwa kemiskinan adalah warisan pola pikir, lalu dihancurkan dengan fokus total pada pendidikan, kesehatan, dan perubahan kebiasaan finansial. Orang tua berkorban sebagai fondasi, anak melompat sebagai pelaksana, dan bersama mereka menghindari jebakan kemiskinan. Pada hakikatnya, kemenangan atas kemiskinan ditentukan oleh pilihan harian. Setiap keputusan kecil hari ini adalah batu bata untuk masa depan yang berbeda esok.